Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, Bu. warahmatullahi Saya kedengaran? Waalaikumsalam Bu. Kedengeran Bu Agil? wabarakatuh. Dengeran Bu? Oke. Untuk joinnya ini harus pakai akun dari Mercu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak bisa join ya minta tolong diinfoin aja. Kalau misalnya udah ada temen yang kenal ya atau udah punya grup, kasih tahu bahwa joinnya harus pakai akun dari Mercu. Saya nggak terima yang dari akun bukan Mercu. Oke. Untuk tampilannya sudah muncul belum? PPT saya. Belum Bu. Bu, malam Bu. Ya. Saya Ali Bu, lagi di jalan pulang Bu. Nanti saya off kamera Bu ya, izin. Oh nggak masalah. Saya nggak mesti mewajibkan harus on cam sih. Ya kalau memang mau tidaknya itu diserahkan kepada mahasiswa. Jadi yang di jalan di layar kan udah muncul ya PPT-nya. Sudah Bu. Materi ini nanti akan saya share di e-learning juga. Nanti mungkin setelah materinya saya jelaskan dulu ya. Terus untuk pertemuan awal ini mungkin sedikit saya akan bahas dulu beberapa item yang perlu diketahui. Bagaimana, lalu sistem perkuliahan bagaimana ya. Jadi di sini sudah ada 20 orang ya yang join. Untuk absen akan saya ambil nanti di akhir. Jadi saya panggil satu-satu nanti di akhir. Itu baru attendance-nya aja. Tapi untuk absen mahasiswa tetap harus memenuhi kriteria e-learning. Jadi harus yang pertama download materi, lalu mengisi forum, kemudian menjawab kuis atau ada tugas di rentan waktu yang sudah ditentukan. Nah, sebelumnya di sini sudah pernah e-learning kan ya? Atau ada yang belum nggak? Kalau ada yang belum boleh aktifkan suaranya, bilang belum. Tapi kalau tidak, berarti semua sudah pernah e-learning dan sudah paham prosedur e-learning bagaimana. Kemudian nanti ketika saya menjelaskan seandainya suara saya hilang atau tampilan layarnya tidak muncul, minta tolong diinfoin ya. Oke, baik. Saya mau tetap ada komunikasi dua arah, jadi nggak hanya saya menjelaskan, nanti sewaktu-waktu akan saya tanya ya. Sebentar ya.
Cicip, Udah, Chef. do you like the ini Belinda? Ya, supaya benar-benar meresap. That's how we cook apple. Menurut aku untuk ujian itu semua harusnya ke Belinda sih, karena untuk tart dia yang bikin. Tart yang aku Oke, bikin dibilang baik. enak. Jadi di e-learning juga saya sudah menyebutkan nama, HP, dan email. Jadi HP ini untuk komunikasi via WA itu saya rasa tidak ada karena sistem kita e-learning ya. Jadi saya pun nggak bikin grup WA di e-learning. Baik itu tugas, kuis, ataupun forum, ya tinggal lihat aja di e-learning di rentang waktu yang sudah ditentukan. Kalau saya nggak upload, ya berarti tidak ada. Kalau saya upload, ya silahkan dikerjakan tugasnya, silahkan dikerjakan kuisnya, silahkan isi forumnya. Ada atau tidaknya perkuliahan itu akan terus berlangsung di e-learning sesuai jadwalnya. Kemudian untuk Google Meet-nya ya sama semua sistem perkuliahan e-learning ya di pertemuan 1, kemudian pertemuan 7 dan pertemuan ke-14. Jadi semua ada di Google Meet. Jadi komunikasi kita emang hanya melalui e-learning. Mungkin nomor WA ini nggak tahu nanti kepakai buat apa, tapi yang udah kalau sistem perkuliahan e-learning saya minim sekali menggunakan komunikasi via WA. Untuk email ini mungkin kalau seandainya e-learning lagi down, jadi boleh upload tugasnya di email gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak, karena e-learning kan jangka waktunya ada 1 minggu, jadi nggak bakal inilah. Kecuali suka mepet kalian di hari ke-6, hari ke-7 baru isi form, baru mengerjakan tugas, ya mungkin ketika lagi down webnya ya mungkin bermasalah ya. Untuk RPS dan silabusnya sendiri itu juga sudah saya upload di e-learning, tinggal dibaca secara singkat bahwa RPS kita pada mata kuliah baja ini nanti rekan-rekan rekan-rekan akan ada 5 CWMK yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan dasar perencanaan dari struktur baja itu sendiri. Nah, itu ada di pertemuan 1. Jadi cuma hanya 1 kali. Hari ini saja. Setelah itu nanti akan ada tugas per CPMK. Jadi tugas itu nanti adalah per CPMK. Karena kita CPMK-nya ada 5, maka tugasnya ada 5. Nah, tugas CPMK itu akan diberikan ketika materi CPMK itu sudah berlangsung atau selesai. Jadi nggak mesti harus selesai dulu. Misalkan nih CPMK 2, nanti akan saya kasih, nggak mesti harus di pertemuan 4. Bisa saja di pertemuan 2, di awal udah saya kasih duluan, atau di pertemuan 3, udah saya kasih dulu soalnya. Ya. Begitu juga dengan CPMK 3, bisa saja saya kasih di pertemuan 5 atau 6. Ya, nggak mesti harus dulu selesai materinya baru saya kasih tugas, tidak. Terus CPMK 2 nanti yang akan kita bahas adalah baja berupa batang tarik. Jadi si sistemnya aja yang berganti-ganti. Yang kita pelajari tetap baja, tapi dia kalau baja itu sebagai batang tarik, bagaimana perencanaannya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengevaluasinya. Lalu CPMK 3 itu jika dia berlaku sebagai batang tekan. Di CPMK 4 ya, itu jika baja berlaku sebagai batang lentur, bagaimana cara menghitung, merancang, mengevaluasi, dan merencanakannya. Lalu terakhir di CPMK 5 itu kita akan evaluasi bagaimana sih sambungan baja itu ya. Dan masing-masingnya itu ada rentan waktunya, silakan dilihat ini ya. Nanti PDF-nya juga akan saya share di akhir.
Nah, untuk kontrak perkuliahan, yang pertama, yang mungkin harus saya sampaikan juga bahwa kewajiban mahasiswa itu adalah menghadiri perkuliahan. Karena kita sistemnya e-learning, ya berarti perkuliahan e-learning ya. Lalu ada mengerjakan tugas besar dan UAS, semuanya via e-learning. Lalu setelah itu yang ketiga, tugas besar itu harus diupload tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini adalah di rentan waktunya. Di tugas besar 1 itu adalah di pertemuan ke-7 terakhirnya ya. Kemudian tugas besar 2 itu di pertemuan 14. Nah, seandainya tidak di pertemuan itu kalian mengumpulkan, itu akan ada pengurangan 10% setiap harinya. Jadi kalau maksimal 10 hari kalian telat ya udah habis nilainya 0. Ya, ini per hari. Apapun alasannya, entah Bu, maaf Bu, saya nggak bisa upload karena sinyalnya bermasalah, baru saya itu nggak ada. Mau apapun alasannya, ada duplikasi, ketahuan, gagal, ya. Dan ada hal-hal lain yang dirasa perlu, nanti akan bisa kita bicarakan melalui forum di e-learning. Untuk penilaiannya, nah penilaiannya itu nantinya akan ada tugas kecil, ya bisa berupa kuis, bisa berupa tugas-tugas kecil karena sistemnya e-learning, jadi mungkin ada setiap minggunya tetap akan ada kuis dan di sela-sela kuis itu ada tugas 1, 2, dan 3 gitu ya, dan 4 dan 5. Jadi kalau tugas pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan di pertemuan 1 ini saya kasihnya kuis, pertemuan 2 saya kasih kuis, pertemuan 3 saya kasih tugas 1. Pertemuan 4 bisa jadi saya kasih kuis, pertemuan 5 misalkan tugas 2, pertemuan 6 bisa jadi kuis lagi atau bisa jadi tugas ketiga ya, di pertemuan ke-7 itu kuis. Nah, tugas 1, 2, dan 3 ini itu dikerjakannya per minggu. Jadi kalau sistem di sini pengumpulan minggu ke-7 ini adalah batas maksimumnya. Ya. Itu batas maksimumnya. Kamu tidak untuk tugasnya ya, hanya untuk tugas. Kalau kuis harus pada minggunya. Kalau untuk tugas ini itu kan akan terdeteksi kalau kalian tidak mengerjakan dalam minggunya itu akan nah, misalkan itu sampai di hari ke-10 setelahnya. Ya. Gitu. Begitu juga dengan tugas besar 2. Tugas besar 2 itu di pengumpulan akhirnya adalah di minggu ke-15. Dia berupa tugas 4 dan tugas 5. Jadi ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya bisa aja di sini saya kasih kuis-kuis, kemudian di sini tugas, kuis, di sini tugas. Atau nanti lihat aja di e-learning-nya bagaimana. Ya. Jadi kalau e-learning itu tetap harus setiap minggunya ada kuis atau tugas. Porsi penilaiannya tugas besar 1, artinya yang hanya tugas aja ya. Tugas aja itu porsinya 40%. Kalau tugas besar 2 materi ya. Jadi kalau ada teman-temannya yang karena menggunakan email luar itu tidak akan bisa masuk. Tidak saya terima maksudnya lebih tepatnya. Oke, kita bahas masuk ke karakteristik struktur baja, materi CPMK 1. Artinya, CPMK besok, minggu depan itu udah masuk CPMK 2, artinya pada minggu ini itu akan ada tugas CPMK 1. Tidak ada kuis berarti, ya. Jadi hanya ada tugas CPMK 1. Nah, tugas CPMK 1 ini paling telat dikumpulkannya adalah 1 minggu ke depan, bukan di hari Senin, melainkan di hari Minggu, batasnya ya. Jadi batasnya adalah 1 minggu. Jadi Senin ke Minggu. Kalau udah masuk Senin berarti udah telat. Udah tidak akan terisi absennya. Oke, di sub CPMK 1 itu materinya apa aja sih Bu? Ya, materi kita di sub CPMK 1 itu ada 9. Lumayan banyak ya. Tapi hanya 1 kali pertemuan karena ini adalah teori dasar aja. Jadi tidak ada perhitungan, hanya berdasarkan teori-teori saja. Yang pertama itu adalah sejarah
penggunaan material baja dalam konstruksi. Lalu ada proses pembuatan baja, teori lagi ya. Kemudian ada sifat material baja, kelebihan dan kekurangan baja sebagai material konstruksi. Lalu ada jenis profil baja. Kemudian ada sifat mekanik material baja, tegangan baja itu bagaimana. Selanjutnya ada konsep dasar load dan resisten faktor desain atau yang dikenal dengan LRFD. Itu adalah konsep perencanaan struktur. Bisa baja, bisa beton gitu ya. Tapi konsepnya berupa LRFD. Kemudian ada beban terfaktor atau ultimate load dan kuat rencana, desain strength, struktur baja. Terakhir ada bahas sedikit tentang kombinasi pembebanan. Maaf kalau suaranya agak mudeng ya, emang lagi agak kurang fit sebenarnya. Baik, kita masuk ke yang pertama tentang sejarah penggunaan baja. Perkembangan teknologi konstruksi menggunakan baja ini sebagai bahan utama. Ya. Sejarah penggunaan baja sebagai bahan konstruksi ini melibatkan perkembangan teknologi dan penggunaan yang signifikan selama beberapa abad terakhir. Nah, ini ada beberapa gambaran singkat tentang sejarah baja. Ya, mungkin akan saya tanya di tugasnya. Ini ada poin, tapi nanti tolong jabarkan. Boleh kalian catat, boleh kalian rekam, terserah ya. Yang pertama itu adalah awal penggunaan baja. Kapan sih baja ini pertama kali digunakan? Nah, baja ini pertama kali itu digunakannya adalah di abad ke-18. Ya, abad ke-18. Dengan penemuan teknik pembuatan baja yang lebih kuat dan tahan lama. Jadi sebelumnya itu baja tuh udah ada, tapi bukan berupa untuk bahan konstruksi gitu ya. Nah, awal mulanya baja ini tuh dipakai adalah untuk pembuatan alat dan senjata. Jadi kalau awal penggunaan baja ini bukan dikonstruksi. Jadi penggunaan awalnya itu adalah sebagai pembuatan senjata atau alat. Ya. Nah, setelah revolusi industri, ketika revolusi industri, perkembangan itu revolusi industri itu sekitar abad ke-19 ya. Membawa inovasi besar dalam produksi baja. Nah, proses pembuatan baja itu lebih efisien. Seperti metodenya itu di sini akan ada beberapa metode yang terkenal ya, yang jadi pionernya lah, jadi cikal bakal awal yang paling mendasar itu adalah seperti Bessemer ya. Lalu ada converter, Bessemer converter ya, converter. Ada open heart furnace, itu adalah teknik terbuka ya. Jadi proses pembuatannya itu lebih terjangkau dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Jadi open heart furnace ya. Artinya baja itu lebih terjangkau, dan ketika Bessemer converter ini dia baja itu masih sangat mahal sekali. Ya, jadi ada dua ya, Bessemer converter dan open heart furnace. Nah, pertama kali digunakannya ini sebagai konstruksi atau pada bangunan gitu ya, bukanlah pada baut dan bukanlah pada kolom atau langsung pada kolom atau balok gitu. Jadi pertama kalinya digunakan itu adalah sebagai baut. Jadi baja itu dimulai digunakan pada abad ke-19, terutama dalam bentuk struktur baja yang mendukung bangunan seperti kayak jembatan, gedung gitu ya. Yang pertama kali itu mungkin sebagai salah satu contohnya adalah penggunaan baja dalam bangunan itu adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel itu di Paris, itu tahun kelahiran saya ya. Bener nggak sih? Bukan, belakangnya doang. Lama itu cepet banget ya, tua banget saya. Masih di abad 18, tahun 1889. Ya, itu pertama kali baja digunakan sebagai bahan bangunan.
Nah, penggunaan di bangunan bertingkat bagaimana nih? Bangunan bertingkat itu baru ada di tahun abad ke-20. Ya, penggunaan baja itu mulai meningkat dalam pembangunan gedung bertingkat. Struktur baja yang kuat memungkinkan bangunan mencapai ketinggian yang lebih besar dan memberikan kekuatan serta kestabilan struktur. Jadi dia pada bangunan-bangunan tinggi itu baru dimulai ketika abad 20 berarti 2021, 2022 itu abad 20 kan. Itu abad 21 salah saya. Abad 20 itu yang 1901 sampai 2000 ya. Kalau abad 20. 1901 sampai 2000. Nah, ini abad 20. Kalau udah 2001 itu udah abad 1 gitu ya. Nah, penggunaannya di berbagai baja ini juga digunakan ketika Perang Dunia. Jadi pada Perang Dunia ini digunakannya sebagai apa? Masih sebagai senjata. Ya. Penggunaan massalnya itu baru digunakan ya berarti ketika abad 20 ini tadi ya. Sehingga seiring berjalannya waktu, teknologi konstruksi baja ini akan terus berkembang. Ada teknologi modernnya, ada inovasinya seperti baja tahan gempa, kemudian pembangkit tenaga angin, tenaga surya, kemudian teknologi produksi yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, sehingga sampai akhirnya di posisi baja itu bisa punya tenaga tinggi. Ya, jadi untuk bahan konstruksi yang mengalami perkembangan signifikan, jadi untuk penggunaan jembatan, penggunaan struktur berat, sehingga menjadi salah satu bahan utama dalam jenis proyek konstruksi. Ya, apa sih keunggulan dari si baja ini? Dia itu karena kuat, kemudian daya tahannya lebih kuat, kemudian fleksibel. Desainnya bisa dimodelin seperti apa saja. Itulah sedikit perkembangan teknologi konstruksi menggunakan baja sebagai bahan utama. Oke. Nah, bagaimana proses pembuatan baja itu sendiri? Proses pembuatan baja itu sendiri adalah proses yang sangat kompleks ya. Karena melibatkan beberapa tahap, bisa dilihat di layar monitor saudara ya. Yang pertama itu penambangan biji besi. Jadi prosesnya itu dimulai dengan penambangan biji besi. Biji besi itu adalah bahan baku pembuatan baja yang ditemukan dalam bentuk logam hematit, ya. Hematit ini adalah besi yang ada oksigennya. Jadi Fe kan kalau simbol besi Fe ya, Fe2O3. Terus sama magnetit. Jadi dia ada unsur magnetnya di Fe3O4. Terus ada bahan limonit juga serta beberapa material besi lainnya. Nah, setelah ditambang ya, kemudian diolahlah si biji besi ini tadi. Biji besi yang telah ditambang itu akan diolah untuk menghilang impuritas atau kontaminasinya gitu kan. Biasa kan kalau yang namanya di alam itu ada lumpur, ada segala macamnya itu. Nah, itu diolah dulu biji besinya untuk supaya kita tingkatkan kandungan besi. Nah, proses ini biasanya meliputi seperti penghancuran. Jadi kan materialnya ya penghancuran, pemisahan,
Lalu ada juga istilah lainnya penyulingan. Jadi itu proses pengolahan baru biji besinya saja. Selanjutnya ada dinamakan dengan peleburan besi atau istilah lainnya adalah reduksi besi. Jadi material ini masih berupa besi ya. Baru berupa besi kasar atau besi reduksi istilahnya. Jadi belum berupa baja. Nah, proses reduksi ini biasanya tuh pakai cara menggunakan tandur tinggi. Jadi menggunakan kokas. Kokas itu adalah batu bara yang telah diubah menjadi karbon. Jadi batu bara itu dibakar dulu dengan panas yang tinggi sehingga berubah menjadi karbon. Itulah yang jadi bahan bakarnya. Nah, reaksi kimia ketika dilebur itu dalam tanur yang tinggi tadi, ketika batu baranya yang dipakai karbon udah menjadi karbon itu sudah dengan suhu yang tinggi, nah itu dia akan menghasilkan yang namanya besi cair ya. Di sini itu ada namanya besi cair. Nah, besi cair ini sebenarnya dia masih mengandung beberapa sejumlah impuritas. Jadi masih ada kandungan-kandungan di luar yang namanya biji besi murni gitu ya. Nah, bagaimana proses besi cair itu menjadi baja? Nah, baja itu kan merupakan paduan besi dengan sejumlah sejumlah karbon ya. Jadi material selain materialnya adalah Fe, dia juga ada karbon. Karbon itu simbolnya C. Ya, simbolnya C. Jadi perlu dilakukan proses di sana. Nama istilah prosesnya adalah proses konversi. Nah, proses konversi dari sini itu ada macam-macam. Ada yang tadi yang saya sempatkan dijelaskan di awal ya. Ada proses Bessemer, kemudian ini yang pertama, kemudian ada proses konverter LD. Ini ke kopi lagi ya, maaf. Lalu ada proses terbuka dan terakhir itu yang sampai sekarang digunakan adalah proses elektrolisis. Jadi kalau pertama kali munculnya itu pertama kali metode yang dipakai itu adalah metode Bessemer ini. Nah, ini menjadi cikal bakal terbentuknya baja sebagai bahan konstruksi ya. Nah, kalau yang sekarang pakai yang mana Bu? Pakai elektrolisis sama proses terbuka. Jadi kalau kalian cari tahu ya, proses Bessemer itu bagaimana sih caranya? Dia itu adalah ketika besi ini dicampur dengan panasnya si karbon tadi ya, dipanasin untuk menghilangkan, kan di sini tadi ada impulsifnya tadi ya, impuritas maksud saya. Impuritas itu dia dibakar sampai panas banget, udah jadi besi cair. Jadi setelah itu ditiupkan oksigen ke sana. Jadi emang diberikan dia gas oksigen sehingga yang bagian yang impuritas tadi itu dia terpisah gitu ya, terpisah dari si besi cairnya. Jadi yang murninya itu proses Bessemer. Nah, kalau proses terbuka, yang tunggu terbuka ini dia mengurangi karbon sama impuritasnya itu adalah dengan menggunakan pemanggangan terbuka. Kalau yang Bessemer tadi itu dia prosesnya tertutup, kalau yang terbuka ini dia udaranya emang udara yang udah ada di luar aja, jadi tidak berupa dalam suatu tangki besar. Ya. Kemudian setelah itu nanti ada proses pencampuran dan pemurnian. Proses pencampuran dan pemurnian ini adalah, jadi setelah dia dikonversi, baja yang mentah tadi itu, yang masih mengandung impuritas tadi ya, seperti sulfur itu kan kayak lumpur gitu ya, terus ada fosfor, ada mengandung silikon juga. Nah, dia dimurnikan dengan cara didegasifikasi atau divakum. Jadi pemurnian itu menggunakan vakum. Setelah itu ada proses pengecoran baja.
Jadi setelah pemurnian baja cair tadi kan di dalam dituanglah ke dalam cetakan-cetakan profil. Jadi misalkan profil I, profil C, kalau udah pernah dengar ya, profil WF gitu atau baja plat gitu. Nah, dia dicetak di sana yang ketikanya cair tadi dimasukkan dicor di dalam cetakan. Nah, setelah dicor itu dia dilakukan pendinginan lah ibaratnya, lakukan penyejukan atau pemrosesan lanjutan. Itu bisa berupa entahkah itu dipotong, entahkah itu digulung. Misal kalau plat baja itu kan biasanya digulung gitu ya, atau kalau misalnya berupa profil nanti dia dipotong-potong gitu. Nah, sampai nanti ketika dia udah dalam bentuk profil barulah dilakukan pengujian atau inspeksi untuk menyatakan dia ini kadar materialnya itu elastisitasnya berapa, kemudian mutunya berapa gitu ya. Itu dicek lagi walaupun sebenarnya di awal udah ditentukan bahwa ini tuh akan direncanakan dengan mutu baja sekian. Tapi nanti setelah dia dicetak, setelah jadi diulang lagi pengecekannya. Itu proses pembuatannya ya. Nah, ini ada sebenarnya grafik, bukan grafik sih, prosedur pengerjaannya ya. Ini saya ambil di bagian alir proses produksi di PT Krakatau Steel. Ini bisa kalian googling aja, banyak lah beberapa PT di Indonesia, salah satunya Krakatau Steel. Ini yang tadinya berupa biji besi, terus ditambahin salam, ditambahin reaksi ya. Induksinya dipanaskan di sebuah tungku besar seperti ini. Nah, dia dicampur dengan besi-besi tua. Maka dia akan menghasilkan besi cair. Lalu dari baja cair. Nah, dari baja cair ini dia dituang. Ada yang berbentuk profil bawah ya, atau berbentuk plat yang atas. Nah, kalau profil ini bisa profil yang atas. Kalau yang bawah ini dia baja-baja tulangan seperti ini. Ya, jadi baja kawat kayak gitu. Nah, kalau yang berupa lembaran-lembaran atau slab gitu, dia akan berubah lagi menjadi dimasukkan ke dalam mesin cetak, mau dicetak sebagai plat kah atau sebagai bentuk profil kah gitu ya, ada profil WF dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi baja itu ya beda dengan besi. Boleh, suka ya. Oke. Oke, benar ya. Oke, kita balik ya. Jadi ternyata baja itu adalah bukan material satu material aja. Dia itu adalah kandungan beberapa material alam seperti besi, balerang, fosfor, mangan, silikon, dan zat arang. Jadi kalau yang murni di alam itu namanya ya besi biasanya kan, itu besi. Besi itu simbolnya Fe gitu ya. Nah, kalau baja ini adalah material yang ditemukan oleh manusia. Kalau besi itu material yang sudah ada di alam. Dia material alami. Nah, bagaimana sifat material baja ini? Jadi, material baja ini dia punya sifat yang pertama kekuatan. Karena kandungan karbonnya sedikit, jadi kan yang bikin lemah itu adalah si karbon ya. Jadi kalau baja itu karbonnya sedikit, kan udah dihilangkan tadi di proses pembuatan baja. Dia itu mempunyai daya tahan dan daya tekan, lengkung, tarik yang lebih kuat.
sehingga bisa menahan beragam tegangan. Lalu dia juga punya sifat kelenturan. Yang namanya lentur tuh bisa balik ke bentuk semula ketika diberikan gaya dan dilepaskan lagi ya. Jadi dia punya sifat yang lentur sehingga mudah untuk diaplikasikan pada macam-macam konstruksi. Yang ketiga, dia juga punya sifat kealotan. Jadi yang alot itu artinya adalah nggak gampang patah, sama kayak daging. Kalau alot tuh kan nggak bisa dipoyak. Nah itu dagingnya alot gitu kan. Istilah alot kan seringnya dipakai di daging. Nah baja itu dia punya kealotan yang cukup tinggi sehingga dia tidak gampang patah. Kemudian sifat material selanjutnya dia bersifat keras. Jadi tingkat kekerasan dari baja itu sangat tinggi sehingga sangat diandalkan sebagai bahan utama di bidang konstruksi. Nah yang paling menarik itu baja adalah tahan terhadap karat dibanding besi ya. Dibanding besi dia tahan terhadap karat. Karena memang dia dirancang untuk lebih unggul dari material logam lainnya yang mudah korosi atau mudah berkarat. Bentar ya. Kalau tadi kalau sifat material si bajanya, materialnya ya sifat material, kalau ini kelebihannya sebagai material konstruksi. Jadi kelebihannya apa? Baja itu dia lebih kuat terhadap tarik. Kalau beton itu dia nanti lebih kuat terhadap tekan. Nah, kemudian kemampuan dia untuk berdeformasi, artinya dia entah itu lendutan, entah itu dia simpangannya nanti ya, dia lebih bersifat ductile. Jadi roboh tiba-tiba tuh nggak mungkin, nggak sama kayak beton. Kalau beton tuh bisa bisa saja roboh tiba-tiba mendadak ya, karena dia crack terus langsung roboh. Apa sayang? Nah, terus kelebihan bajanya juga nanti kita apa? Nah, dia sifatnya karena dicetak gitu ya, jadi punya keseragaman bahan dan sifatnya itu cukup tepat. Lalu dimensinya juga stabil karena memang dicetak di pabrik gitu ya, dan mudah dibuat. Terus di lapangan pun dia proses pemasangannya juga sangat mudah. Jadi pemasangannya sangat mudah di lapangan karena memang sudah diproduksi di pabrik. Terus komponen-komponen strukturnya bisa digunakan lagi untuk keperluan lain. Artinya baja ini kalau misalnya nggak kepake gitu ya, itu masih bisa dikumpulin terus diolah lagi. Beda sama beton. Kalau udah misal ngecor terus berlebih, cornya ya jarang sekali untuk dipakai atau didaur ulang gitu ya. Kalaupun ada ya mungkin kekuatannya berkurang dibandingkan kita menggunakan material seperti misalkan nih campuran bekas residu beton itu dipakai lagi buat agregat itu nggak mungkin gitu. Ya, terus ini dia juga kalau nggak pakai juga bisa sebagai besi tua. Ya ini tambahan lagi buat pembuatan baja yang baru. Terus struktur yang dihasilkannya juga sifatnya permanen dengan cara pemeliharaan yang tidak terlalu sukar, nggak sama kayak ton. Ya, buatan manusia ya, kalaupun ada kelebihan, kekurangannya apa? Mudahnya bahan mengalami korosi. Jadi tadi kan katanya banyak korosi Bu, tapi namanya korosi. Jadi tapi tidak secepat besi gitu ya. Makanya perlu pemeliharaan juga. Pemeliharaannya cukup besar juga. Terus kalau suhu yang terlalu tinggi, kalau suhu temperaturnya terlalu tinggi, maka itu dia akan mempengaruhi ke kekuatannya. Selain itu dia juga rentan terhadap buckling. Bucklingnya apa? Nanti kita akan bahas di materi CPMK berikutnya. Jadi kalau dia terlalu langsing, kasarnya ya terlalu langsing, itu dia tiba-tiba akan mengalami yang namanya tekuk, sama kayak penggaris. Punya kan penggaris besi gitu kan. Nah kalau dia terlalu langsing, artinya langsing ini antara
sumbu X sama sumbu Z ke atasnya, sumbu X atau sumbu Y-nya itu sangat jauh lebih kecil daripada sumbu Z-nya, maka dia akan mengalami yang namanya tekuk. Nanti ada cara pengecekannya di kuat tekan dan kuat tarik baja ya di CPMK 2 dan 3. Kemudian kekuatannya itu akan menurun jika mendapatkan beban siklis. Beban siklis itu adalah beban yang berulang, seperti beban gempa itu kan bebannya berulang ya. Ya lama-lama dia pasti akan mengalami pengurangan kekuatan. Dan pada kondisi tertentu baja ini juga bisa kehilangan duktilitasnya. Jadi bisa juga dia runtuh atau bengkok tiba-tiba, tapi itu masih minim terjadi dibandingkan beton ya. Itu bagian-bagian yang punya atau tempat yang konsentrasi tegangannya tinggi. Tegangan tinggi ini terjadi kalau beban yang di sana itu overload, yaitu bisa aja dia ductile. Nah, mungkin kalau reguler 2 banyak karyawan ya. Jadi itu juga udah banyak di lapangan, mungkin udah familiar lah sama profil-profil ini. Jadi jenis profil baja itu ada beragam. Salah satunya yang paling familiar itu ada istilahnya white flank atau baja WF. Jadi white flank ini kenapa nama simbolnya adalah WF? Karena dia itu adalah white flank, dia punya badan dan sayap. Ini yang badan, terus yang atas bawah ini sayap. Maka istilahnya WF. Nah, kalau lalu ada baja profil U. Profil U ya memang bentuknya seperti ini ya. U. Ini baja profil U. Ada baja profil C atau istilah lainnya kanal ya, profil CNP. Lalu ada baja profil T. Profil T ini adalah separuhnya profil WF. Iya benar, emang. T-beam. Terus ada profil siku ya. Siku itu dia L biasanya seperti ini. Itu baja profil siku. Terus ada juga yang berbentuk pipa. Selain itu juga ada jenis baja lainnya, profil baja lainnya itu ada baja honeycomb. Baja honeycomb ini sebenarnya adalah berasal dari baja WF. Yang baja WF ini tadi ya. Cuman dia dilakukan pemotongan di serat badannya seperti ini. Kamu boleh cari di Google bagaimana cara orang bikin honeycomb. Nah, ketika dipotong ini kan udah jadi atas sama bawah. Nah, yang atasnya ini dia geser dipindahin ke titik ini. Jadi ketika dia dipindahin itu berbentuklah dia jadi bolong seperti ini. Mungkin kalau pengen tahu boleh kamu googling aja. Ya, tapi cara prosesnya dia adalah berasal dari wajah WF. Terus ada plat baja seperti ini ya. Seringkali dipakai kalau misalnya di proyek-proyek tuh buat jalan truk sementara gitu kan. Sebelum dicor, tanahnya masih tanah asli gitu kan. Sementara mobil berat mau masuk area konstruksi biasanya dikasih plat baja seperti ini. Ada juga dia berupa baut. Jadi baut itu ada juga yang terbuatnya dari baja ya. Terus ada profil expanded. Ini wear mesh gitu sering pakainya itu buat kalau jalan beton bertulang atau material lainnya dijadiin plat bisa juga ya, dicampur sama buat campuran beton. Ini baja hello ya, bentuknya kotak. Nah kalau ini baja tulangan. Jadi kalau di lapangan kalian masih nyebut yang di rumah ya, di rumah-rumah atau di lapangan kalian nyebut yang kayak seperti ini namanya besi, itu salah. Jadi kalau anak sipil tuh besi mah bukan ini namanya baja tulangan. Besi itu ya murni Fe itu tadi, dia material alami dari alam. Kalau orang umum nyebutnya besi itu ya ini gitu. Tapi kalau anak sipil kalau ditanya ini adalah namanya baja.
baja tulangan gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui mutu baja? Nah, di lab itu kebetulan kalau di lab mercu belum ada uji tarik baja. Jadi untuk mengetahui mutu baja ini, nama pengujiannya ini ada mesin untuk penguji tarik baja. Jadi baja itu profilnya akan ditaruh di sini ya, panjang ini. Lalu profilnya ini, benda ujinya ini ditarik ke atas. Nih, ada yang narik ke atas ya. Ini bacaannya. Di sini ada bacaan ekstensometernya. Ini namanya adalah nama alatnya itu adalah UTM, Universal Testing Machine. Nah, ketika ditarik baja ini, kalau dia masih di kondisi elastis, artinya ketika gaya ini dilepaskan, dia akan kembali ke sebentuk semula. Tapi kalau dia udah masuk kondisi plastis, dia nggak akan kembali ke bentuk semula. Maka dia akan seperti ini. Terjadilah namanya tegangan. Ya. Jadi tegangan itu terjadi jika adanya gaya terhadap luas penampang. Ini kan gayanya P. Nah, ini luas penampang dari benda ujinya. Ini akan ditarik gitu. Satu ke atas, satu ke bawah, sebesar P. Kalau P-nya masih kecil, dia akan bisa kembali lagi ke bentuk semula ketika mesin ini dihentikan. Tapi kalau sudah mencapai kondisi yang tidak elastis atau kondisi plastis istilahnya ya, dia udah nggak balik ke bentuk semula, sehingga terjadilah namanya si tegangan, meregang dia. Nah, tegangan ini gampang rumusnya. Perpindahan selisih dari panjangnya tadi dibagi dengan panjang awal. Yang tadinya panjang awalnya misalkan ini 10 cm. Nah, ini 15 cm. Nah, berarti kan selisihnya 15 kurang 10 ya 5. 5 per 10 berarti 0. 5 bagi 10 0,5 ya. Jadi regangan terjadinya adalah 0,5. Nah, grafiknya jika dibuatkan dalam bentuk grafik, ini namanya grafik regangan. Ini grafik tegangan. Kalau belajar di mekanika bahan. Nah, tegangan ini biasanya simbol lainnya adalah F. Nah, di mana F itu adalah P per A, gaya dibagi dengan luas penampang, ya. Dan regangan tadi adalah delta L per L. Nah, jika gaya yang diberikan P per A-nya ini kita plotkan dalam grafik, misalkan anggaplah titik pertama di sini ya. Nih, P per A sekian, kemudian terjadilah delta L per L-nya sekian, ketika diplot dapat garisnya segini. Nanti diulang lagi ketika dia di sini dapat masih lurus. Nah, ke kondisi yang dia grafiknya masih lurus seperti ini adalah kondisi dia elastis. Nah, elastisitas baja itu nilainya 200.000 MPa. Kalau beton itu adalah di sekitar 20 ribuan. Jadi nggak sama. Kenapa ada 20 ribuan? Karena dia tergantung mutu betonnya. Ada mutu beton sekian, mutu beton sekian. Tapi kalau baja dia cuma satu. Baja 200.000 MPa. Jadi kalau saya tanya berapa sih baja ya 200.000 MPa. 200.000 MPa sampai nanti di titik dia di sini dia mulai leleh. Makanya nama simbolnya FY. FY ini kepanjangannya adalah bukan first love ya, first heal. FY, titik pertama leleh. Nah, ini yang menjadi titik acuan dari mutu baja. Misalkan BJ37, maka FY-nya 240 MPa. Posisi si FY-nya tadi di sini adalah di 20 MPa.
Ini elastis ya, tapi ini bukan nilai elastisitas yang 200 itu bukan yang ini ya. Kalau ditanya nilai elastisitas baja itu 200.000 MPa. Tapi kalau dalam grafik ini dia bukan 200.000 MPa. Ya, ini namanya kondisi elastis. Nah, dia akan meleleh, kemudian ada fase transisi, dia mulai regangan delta L per L-nya itu. Berarti kalau sepanjang ini, selama ini ya, sampai titik ini, ada delta L nggak? Tidak ada ya, karena tidak ada perubahan panjang. Karena dia ketika gayanya dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi ini ada batasannya, regangannya. Regangan batasnya di titik ini. Itu istilahnya ES-nya ya. Sampailah muncul nanti, di sini mulai ada perubahan panjang, yang si benda uji tadi ya, akan terbentuk grafik seperti ini. Jadi diplot lagi ketika P per A-nya berapa, P-nya berapa, sampailah titik si yang namanya FU. FU itu adalah tegangan ultimate, jadi batasnya berapa. Jadi kalau BJ37, mutu baja 37, FU-nya berapa? Biasanya misalkan 370. Jadi biasanya BJ37 itu yang menandakan dia FU-nya adalah sebesar 370 MPa. Nah, kalau udah sampai titik ultimate, nanti si baja itu lama-lama akan mulai putus. Jadi prosesnya dia akan menurun tegangannya ya. Sampai akhirnya dia akan putus di titik regangan sekian. Ya. Ini namanya grafik tegangan-regangan baja. Jangan sampai nggak tahu, anak sipil nggak tahu grafik tegangan-regangan baja, nggak tahu grafik tegangan-regangan beton dapatnya dari mana, karena udah dijelaskan. Saya pernah uji sidang, saya tanya ini 6 orang di jam yang sama itu, saya tanya, padahal dia nguji beton ya. Saya tanya grafik tegangan-regangan beton bisa nggak? Apa itu FC? FC, kalau beton kan FC ya. Nggak tahu. FC itu adalah first crack. Jadi titik pertama dia retak. Kalau baja namanya first yield. Titik pertama dia leleh. Itu nggak ada yang tahu. Terus saya bilang, kalian selama ini di lab ngapain? Berarti jadi operator aja ya, tapi nggak tahu parameternya bagaimana. Nah, anak sipil kalau ditanya dasar nggak tahu ya. Kalau hanya sebagai operator ya pengguna bisa pakai software, bisa ini, bisa ngerjain ini. Tapi kalau dasarnya nggak tahu ya malu-maluin aja. Aduh, suara saya mudeng banget. Oke, di Indonesia, balik lagi tadi yang grafik ini ya, itu yang dipakai standar mutu baja Indonesia itu ada beberapa ya, ada 34, 37, 41, 50. Nah, profil yang paling sering dipakai itu adalah BJ37 dan 41, di mana BJ37 itu ya ini menandakan si FU-nya ya di 370. Jadi kalau saya bikin soal BJ37 tanpa saya kasih tahu FV-nya berapa, ini tuh udah hafal di luar kepala nih. Udah hafal. Jadi kalau 37 FV-nya ya 240, FU-nya 370. Kalau BJ41 ya FV-nya 250, FU-nya 410. Jadi kalau anak sipil udah yang nggak semua mesti dihafal, tapi ada beberapa materi-materi itu yang kayak udah tahu di luar kepala lah, paling tidak. Maaf banget ya, suara saya agak masuk ke hidung nih, Mbak, kalau kurang jelas. Nah, mengenai perencanaan struktur baja, ada saya sebutkan tadi istilahnya LRFD. LRFD ini artinya adalah load dan resistance factor desain. Jadi ada nilai faktor desain di sini. Awalnya itu dulu kita tuh mengacu ke ISCE 360 tahun 2010. Pertama kali kita ngikutin peraturan baja, SNI baja ya. Atau di Indonesia itu namanya SNI 2016.
Tapi ini dulu awal mula pertama kali pakai. Nah sekarang yang kita pakai itu adalah di SNI, maaf ini ISCE-nya itu 360. Nah, ketika diubah ke Indonesia itu adalah tahun 2015. Jadi pertama kali kita pakai SNI baja itu adalah di 2015. Baru ya sebenarnya. Struktur baja dipakai untuk bidang konstruksi di Indonesia. Nah, sekarang kita mengacu ke ISCE atau peraturan dari Amerika ya. Itu mereka masih pakai standar 2016, belum ada update lagi. Itu di Indonesia kan di tahun 2020. Inilah SNI baja terbaru kita. Jadi perencanaan kita mengacu ke SNI ini standarnya. Nah, sebenarnya LRFD itu apa sih Bu? LRFD itu adalah membandingkan dua fenomena yang diasumsikan fenomena random. Ada load dan ada resisten. Load itu beban, resisten itu tahanan. Jadi kalau kita desain, itu beban sengaja kita besar-besarin, dan tahanan itu sengaja kita kecil-kecilkan, supaya bangunan kita aman. Maksudnya itu bagaimana? Dalam sebuah perencanaan kan ada kemungkinan bahwa beban itu bisa lebih kecil, ini bebannya. Ini beban itu bisa lebih besar, jadi frekuensi terjadinya ini kecil-kecil. Ini kan namanya apa? Kayaknya di kamar sebelah. Ini diagram normal. Jadi kemungkinan terjadinya beban itu adalah ada bisa frekuensinya kecil, bisa frekuensinya rendah, jumlahnya terjadi ya. Begitu juga dengan tahanan, tahanan itu bisa rendah dan bisa besar sekali. Nah, ketika kita ini rata-ratanya, beban rata-rata, ini kekuatan rata-rata. Bisa kalau di sebelah sini berarti dia terjadinya kecil, sebelah sini dia besar, sebelah sini kecil, sebelah sini besar. Ada kan. Nah, ibaratnya gini, ketika kamu desain sebuah kursi ini bisa mikul 100 kilo. Katanya bebannya yang bisa dia pikul 100 kilo. Tapi kita anggap beban yang dia bisa pikul itu hanyalah 80 kilo. Supaya apa? Supaya kita punya faktor keamanannya. Berapa faktor keamanannya? 20%. Atau istilahnya 0,8 dari si tahanannya. Tahanan itu R. Ya, jadi kita hanya anggap dia punya kekuatan bisa mikul 80 kilo. Tapi ketika kita merancang bebannya, beban orang naik berdiri di sini tuh 100 kilo, ya, 100 kilo. Ketika kita rencana bebannya, kita harus lebihkan. Bisa jadi kan orang rata-rata nggak 100 kilo, bisa ada lebih sekian. Nah, itu di SNI ada ditentukan. Kita anggaplah misalnya 1,4 D, berarti 140 kilo. Nah, tahanannya ini 140, ini cuma 80, berarti kan masih kurang. 140 bebannya, sementara ini Q ya, ini R-nya, tahanannya 80. Ininya kan masih besar. Harusnya paling tidak Q ini sama atau dengan R-nya. Sehingga karena kita mau rancang, maka si kursi ini akan harus kita kasih kekuatan tambahan sekitar 60 lagi. Nah, 60-nya lagi itu bagaimana caranya? Misalkan kita tambah bracing di sini, pengaku gitu ya. Atau penampang kayunya kita tambahin perbesar lagi di sini gitu. Sehingga nantinya dapatlah dia paling tidak bisa menahan 140 kilo gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang dia pikul kekuatan asli dia 140 kilo atau bukan? Bukan, karena apa? Karena kan faktornya tadi 0,8. Jadi
sebenarnya walaupun kita desain dia sebagai bisa memikul 140 kilo dengan menambahkan si bracing atau tambahin kayu gitu ya. Nah, sebenarnya kekuatan asli dia itu adalah 140 dibagi dengan 0,8. Berapa tuh? Sekian. Artinya lebih besar, mungkin 160 atau 150 gitu. Jadi, itu konsep si tahanan. Jadi, tahanan ini kita jadikan dia ada faktor tahanannya. Kita anggap dia lebih lemah daripada kekuatan aslinya. Dan load ini kita buat dia lebih besar daripada aslinya. Supaya apa? Supaya kita punya yang namanya safety factor. Jadi konsep LRFD itu adalah dengan membesarkan beban sebesar-besarnya, ya sesuai standar ya, dan membuat tahanan selemah-lemahnya gitu, sesuai standarnya juga. Ini tadi yang saya jabarkan. Jadi kalau key-nya itu lebih kecil daripada tahanan itu aman, tapi kalau dia besar daripada R-nya itu tidak aman. Ya. Nah, itu kapan sih kemungkinan key itu bisa lebih besar dan tahanan itu bisa lebih rendah gitu. Kan harusnya kan bebannya 100, ya udah tahanannya juga 100, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan si beban ini jadi bertambah besar, yang tahanannya jadi bertambah kecil. Apa saja di lapangan itu? Yang pertama, perubahan fungsi bangunan. Yang tadinya awalnya kita rencanakan sebagai rumah sakit, bebannya 100 kilo. Nah, ternyata praktek di lapangannya itu rumah sakit, tapi adalah rumah sakit untuk, contohnya saja ini nih, Wisma Atlet. Wisma Atlet itu pertamanya dia hanya difungsikan sebagai ruang hunian, cuma orang buat tidur gitu ya. Nah, tiba-tiba karena ada pandemi dijadiinlah di sana rumah sakit ini kan beberapa ruangannya. Berarti kan bebannya bertambah, yang tadinya hanya untuk orang istirahat kayak gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang buat untuk lalu lalang orang yang bisa satu kamar isinya berapa orang misalnya seperti itu. Jadi ada namanya perubahan fungsi. Terus ada ketidakakuratan dalam estimasi beban. Jadi yang tadinya perkiraan beban di sini tuh ketika saya desain, misalnya jembatan nih, yang lewat itu hanya orang. Jadi saya perkirakan orang lewat di sini paling nggak maksimal 200 kilo lah per sentimeter perseginya gitu. Nggak taunya ternyata jembatannya dipakai buat kalau lagi ada demo. Kan semua orang naik ke jembatan misalnya gitu, jembatan JPO itu ya. Berarti kan bebannya itu bertambah. Jadi ada ketidakakuratan dalam estimasi bebannya. Terus ada perubahan konstruksi. Jadi perubahan konstruksi itu juga mempengaruhi beban yang tadinya misalkan dirancanakannya sama konsultan itu pakai profilnya balok misalnya 20 kan 40. Ternyata pas di lapangan itu ukurannya jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Misalkan 30 dalam, sehingga itu akan mempengaruhi beban yang dipikul oleh si bangunan. Nah, kalau beban itu bisa bertambah lebih, tahanan itu juga bisa berkurang. Apa penyebabnya? Yang pertama, variasi dimensi. Jadi direncanain, itu kebalikan yang tadi ya, direncanainnya penampangnya 20 kali 40, ternyata pas di lapangan mungkin saja ini jadi 19 kali 35 atau berapa yang membuat dia lebih kecil dari yang sudah direncanain di awal. Nah, jadi dia kekuatannya akan berkurang kan. Kemudian mutunya juga akan mempengaruhi. Jadi yang tadinya kita rencanakan mutu BJ37, ternyata yang datang BJ31 atau 35 gitu kan. Bukan kata pabrik sih 37, tapi dilakukan pengujian atau apa gitu ya, ternyata mutunya lebih rendah ya. Itu akan mengurangi ketahanan dari sebuah struktur. Sama metode pelaksanaan ini yang paling sering yang mengakibatkan bahwa tahanan itu jauh lebih kecil daripada tahanan sesungguhnya. Ya, salah metode itu akan mempengaruhi struktur. Mau tidur. Ya udah, nanti aja tunggu ya. 20 menit lagi lah. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ini yang sempat saya bilang tadi, bahwa kalau load itu harus kita perbesar, kita anggap lebih ya. Jadi ada namanya load factor di sini.
kita anggap perbesar, bisa 1,2, di SNI ya menyarankan ya ada 1,4, 1,6. Jadi dibuat dia 20% lebih besar, 40% lebih besar, 60% lebih besar. Yang tadinya beratnya 100 kilo itu jadi 120, jadi 140, jadi 160. Itu maksudnya. Kita anggap beban yang terjadi di sana besar. Nah, sedangkan si tahanan ini kita anggap dia lebih kecil. Jadi yang tadinya dia bisa kekuatan dia adalah 100 kilo, kita kurangi, bisa 80, bisa 90, bisa 60, 70, dan lain seterusnya, sesuai standar ya, nanti ada ketentuan si P ini tuh nilainya berapa, ada 0,9, ada 0,8, ada 0,85, ada 0,7, dan paling rendah itu kayaknya 0,6 deh, seingat saya ya. Jadi dia kekuatannya dianggap lebih rendah, sedangkan bebannya dianggap lebih tinggi. Supaya apa? Supaya konsep dari LRFD tadi terpenuhi. Kasih ya nak, mama ngajar dulu boleh. Kasih nak. Udah dimatikan. Nah, beban itu apa saja? Ya, ada beban mungkin di mata kuliah struktur sebelumnya sudah pernah dijabarkan juga, entah itu di statika ya, statika itu struk 1, atau di Mekban udah disebutkan juga beberapa macam beban pada bangunan. Jadi beban pada bangunan itu ada istilahnya dead load atau beban mati. Kemudian ada life load atau beban hidup, bukan beban hidup kamu ya, tapi beban hidup bangunan. Terus ada beban hujan, angin, dan beban gempa. Nah, beban mati itu sendiri juga terdiri dari yang namanya berat dari bangunan itu sendiri, dari berat kayak kamu lah. Kamu itu mikul berat kamu sendiri kan, selain kamu misalkan menopang tas, megang tas lah, atau memikul benda-benda lainnya, kamu juga memikul beban kamu sendiri. Artinya kayak lutut kamu lah. Lutut kamu tuh semakin besar berat kamu, maka lutut kamu akan terforsir. Kaki kamu akan terforsir kalau berat kamu di atas besar. Nah, dan non-struktural. Non-struktural ini adalah yang melekat pada struktur, tapi dia bisa berubah-ubah. Misal kalau pada gedung berarti ada pintu, ada jembatan, ada ada pintu, ada jendela, seperti itu ya. Itu dia yang non-struktural. Keramik misalnya, atau dinding itu adalah beban tambahan atau non-struktural. Kalau struktural itu hanya kolom, balok, plat, kalaupun ada sirwall gitu ya. Nah, kalau beban hidup itu juga berdasarkan dari fungsi ruangan, fungsinya. Cobain nak. Enak. Pedas tapi enak. Kalau pedas bisa minum susu, bisa minum air putih, hilang pedasnya. Tapi penasarannya hilang kan? Enak kan? Pedas nggak? Nggak pedas kan? Enak kan? Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau tadi beban? Bagaimana dengan kuat rencana? Kuat rencana itu nanti yang akan kita bahas ya. Nanti ada kuat rencana batang tarik, kuat rencana batang tekan, terus ada lentur, sambungan, sama elemen balok dan kolom. Ini ada di SNI. Masing-masing ini dibahas di bab B, D, ini B dan E, ini F, G, ini J, ini H. Nah, untuk baja 1 nanti yang akan kita bahas itu adalah 4 item ini. Kalau ini adanya nanti di baja 2. Ya. Ini nilai tahanan yang saya bilang tadi ada berkisar 0,75 sampai 0,9. Terus tahu saya ada yang 0,6 sih. Nanti kita lihat ya di bab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Terakhir, kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan itu di SNI sudah disebutkan bahwa beban itu harus lebih besar. Koefisiennya dari 1. Jadi kalau misal kombinasi pertama, dianggaplah beban itu yang terjadi ketika bangunan itu kosong adalah si 1,4D. Jadi mungkin akibat beban tambahannya tadi ya, pintu, jendela, keramik, dan segala macam, jadi bebannya itu kita kalikan 1,4D. Nah, yang kombinasi kedua itu dianggap ketika di bangunan itu sudah ada fungsinya, karena sudah ada pengaruh life-nya, dan terjadi hujan misalkan. Nah, jadi pada bangunan itu
kita anggap dia beban matinya 1,2, beban orangnya 1,6 karena hujan jadi banyak orang yang masuk ruangan kayak gitu kali ya orang SNI ngebikinnya. Tapi nggak tahu dasarnya itu apa sebenarnya angkanya bisa sekian. Nah, gitu juga dengan 3 itu adalah ketika beban mati 1,2, beban hidupnya 1,6 dan beban ada anginnya 0,5. Ya, beban hidup di atapnya 1. Jadi kalau ada orang yang perbaiki atap misalnya. Ini adalah kombinasi yang ada anginnya. Ini yang ada gempanya. Kalau ini adalah bangunan aja, tapi orangnya udah nggak ada dan ada angin. Ini bangunan aja dan ada gempa. Jadi fungsi live-nya sudah tidak ada. Jadi mungkin bangunannya tidak difungsikan misalnya gitu. Nah, itu ada beberapa kombinasi penanganan yang sudah ditentukan oleh SNI. Kita tinggal pakai. Nah, ini yang kita rencanakan bahwa dia itu beban itu harus paling tidak lebih kecil atau dari si tahanan. Ya, dimana tahanan ini dia harus pakai faktor koefisiennya ya, Rn. Yang Q ini dia juga punya faktor kuat lebihnya. Kira-kira itu materi CPMK 1 selesai. Nggak pedes kan? Iya. Susu ini bisa bikin makanan pedas menjadi tidak pedas. Karena dalam susu ini ada kandungan untuk menyerang pedas. Ya. Jadi kalau pedas tinggal minum susu. Iya. Jadi pingsan. Oke. Baik. Tunggu ya, dikit lagi ya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai CPMK 1. Ada beberapa buku referensi. Yang pertama ini, Karangawaryanto ya. Ini edisi pertama, ini edisi kedua. Sebenarnya ini yang LRFD. Ini yang udah lama sih, Agus Setiawan. Ini versi keduanya. Kalau kamu punya ini udah lengkap banget. Harganya lumayan. Tapi kalau misalnya tidak, yang ini juga nggak apa-apa dipakai. Ya. Jadi yang namanya, walaupun sekarang era digital, semua ada, tinggal cari di Google, tinggal browsing gitu ya. Tapi yang namanya buku itu tidak akan pernah salah. Kecuali apa? Mbak Mut. Apa ini? Pedas nggak? Nanti mama coba. Tidak akan pernah kalah ya, karena kalau yang apalagi kalau materi-materi yang kalian dapat itu berupa dari blog-blog itu kan tidak asli kebenaran datanya itu tidak bisa diterima gitu. Bisa aja sekedar bikin aja gitu, tapi tidak ada dasar kecuali materi kalian berupa dari jurnal. Nah itu oke. Itu terverifikasi, atau buku, nah itu oke. Atau SNI sekaligus, itu lebih jelas ya. Jadi tapi kalau misalnya materi-materinya kalian ambil dari blog ataupun Google langsung itu, kalau tidak jelas referensinya itu sebaiknya tidak diambil gitu ya. Karena misal kayak kasih tugas gitu kan, main nyomot aja di Google, mana yang dapat aja, coba telah lagi, referensi lagi, telusuri lagi ini dasarnya dari mana, karena kebanyakan ada beberapa yang salah gitu. Jadi lebih baik tetap belajar itu dari buku, atau kalau emang mau e-book atau jurnal gitu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Ada pertanyaan nggak? Ada Bu. Siapa yang nanya? Feby? Ya, Bu. Kenapa Feby? Panggilannya Feby atau siapa? Panggilan siapa ya? Feby aja Bu. Oh iya. Apa saya? Misalkan saya sebagai perencana Bu, untuk merencanakan bangunan, dan itu kita terdapat fungsi bangunan ya, seperti misalkan contohnya rencana jembatan atau rumah. Misalkan untuk jembatan saya rencananya hanya untuk mobil-mobil kecil aja, tapi kan seiring berjalannya waktu ternyata dilewati truk segala macam, terus pasti kita akan ada penghitungan ulang ya, karena kan kita ada safety faktornya. Ternyata setelah dihitung ulang di safety faktor itu sendiri ternyata tidak mencukupi nih Bu. Apa yang akan kita lakukan sebagai perencana itu Bu? Lakukan perkuatan. Jadi baik maupun, jadi kalau kita merencanakan ada memang kondisi-kondisi tertentu, walaupun kita sudah mendesain dengan
kuat lebih tadi ya. Jadi faktor bebannya sudah kita perbesar. Kemudian tahanan sudah kita perbesar juga gitu ya. Bebannya sudah kita pakai safety factor, tapi ternyata memang lebih dari yang setelah kita cek ulang ternyata tidak masuk, itu kita bisa lakukan perkuatan struktur itu macam-macam. Misalkan bisa kalau di gedung ya, bisa kalau kolom itu tidak kuat, kita bisa tambahkan bracing. Atau kita bisa jacking lagi si kolomnya, jadi dimensi kolomnya kita perbesar. Begitu juga dengan jembatan, kalau misalnya dia tidak kuat, maka dilakukan perkuatan. Kebanyakan itu dengan paling cepat itu adalah dengan nambahkan bracing atau jacking kalau dia strukturnya beton. Gitu. Kalau misalnya dia baja, bisa kita tambahin bracing aja, itu udah cukup memperkuat strukturnya. Memang kita tidak bongkar, tapi kita lakukan perkuatan. Itu Feby. Apa sih? Feby, speakernya mati. Kamu ngomong nggak? Iya, udah Bu. Gitu. Tapi untuk bracing-nya itu sendiri, kita tidak boleh ada pengelasan kan Bu ya? Di mana? Ya misalkan kan Ibu bilang harus ada penambahan bracing. Iya. Kalau misalnya ya, apakah kita harus ada di main strukturnya itu kita harus ada pengelasan atau gimana? Iya, tergantung. Kalau misalkan memang bracing ya, bracing kan bisa pakai pengelasan, bisa pakai baut atau bisa di jacking gitu ya. Jadi ditambahin angkur seperti itu. Kalau kita nambah pengelasan lagi mengurangi si kekuatan struktur baja itu sendiri ya Bu. Kalau kita ngelas itu enggak mengurangi juga sih, kalau kecuali kalau ada sebenarnya dia mengurangi tapi bisa menambahkan juga kalau misalnya cara kita benar kita perhitungkan. Karena proses pengelasan nanti ada materi ya. Pengelasan dan baut itu kalau kita masang rencananya pas, jadi jumlah baut yang banyak itu belum tentu struktur itu kuat atau struktur itu oke. Ya, nanti ada perhitungannya. Bukan berarti dengan menambahkan, misal kamu perencana awal udah tambahin aja bautnya banyak-banyak. Itu bukan memperbaik keadaan. Bisa jadi itu memperburuk. Nanti ya itu ada bisa memperlemah karena bisa terjadi yang namanya retak ya. Ada nanti namanya retak blok geser. Nanti ada materinya di perencanaan tarik dan tekan. Makasih Feby, pertanyaannya bagus sekali. Itu akan ada dibahas secara khusus nanti di bab tekan dan tarik. Ada nanti kita akan bahas beberapa contoh kegagalan yang baja yang pernah terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Itu ada lagi pertanyaan yang lain? Ada Bu, dari saya Bu. Boleh, Tegar. Ya, permisi Bu. Untuk hubungan antara itu tadi Bu, yang Q dan R kan beban itu harus lebih besar. Misalkan ya beban itu lebih besar dan tahanannya juga tambah lebih besar. Tapi bisa nggak Bu, kalau dari bahannya struktur itu sendiri, bebannya kita kecilin, strukturnya kita kecilin, tapi tahanannya itu bisa tetap stabil. Bisa nggak Bu? Ini kategorinya dalam kondisi kita merencanakan atau kondisi existing ya? Kondisi merencanakan. Kalau kondisi existing, standar SNI-nya nggak ada tuh beban itu kecil. Beban itu pasti harus lebih besar dari poinnya 1. Jadi memang harus selalu kita lebihkan beban yang terjadi di sana itu lebih dari yang kekuatannya. Misalkan nih mau mikul difungsikan sebagai ruang kelas. Nah, ruang kelas itu kan biasanya 250 kg per meter persegi, ya. Iya, betul. Nah, ketika kita rencanakan, itu nggak boleh lebih kecil dari 250. Harus lebih besar dari 250. Karena di SNI, beban itu nggak boleh kita kecilkan, ya. Iya, Kalau misalnya tahanannya, masalah reduksinya tadi ya, itu masih bisa kondisinya nggak terlalu jauh dari kekuatan aslinya. Misalkan nih beratnya dia bisa mikul 100 kilo gitu. Ya udah kamu cuman ngambil kondisi faktor keamanannya cuma 1, artinya 0,9 gitu ya, 10%.
ya udah 90 nggak apa-apa, cuman kan emang jadinya emang lebih hemat gitu ya, maksudnya dari dimensinya akan dapat yang lebih kecil, tapi ya itu faktor keamanan kamu hanya 0,9, artinya cuma 10% gitu. Kalau sebagai dari perencana, itu Bu, kalau dari strukturnya itu bisa modifikasi nggak Bu? yang dimodifikasi apanya nih? Misalkan kita pakai baja WF itu ya Bu, Ya, yang ukuran besar. Nah, untuk kan tadi kan Q dan R itu harus sama-sama besar itu ya Bu. Tapi bukan, bisa salah nggak? kamu, bukan sama-sama besar. Q itu harus selalu lebih kecil daripada tahanannya. Jadi beban itu harus lebih kecil daripada kekuatan dari si bajanya. Iya, iya Bu, seperti itu. Misalkan itu dari strukturnya sendiri itu kita modifikasi, tetapi bisa dapat nilai ketahanan yang masih sama, bisa nggak Bu? Bisa. Mungkin maksud kamu kan baja itu kan hitungannya berat ya. Iya. Nah, itu bisa diakalin. Jadi dengan berat yang maksud kamu gini Tegar, dengan berat yang sama kekuatannya bisa bertambah nggak gitu kan? Iya, betul. Atau dengan kekuatannya sama bisa nggak saya pakai profil yang lebih kecil gitu? Itu maksudnya kan? Iya, kurang lebih seperti itu Bu. Bisa. Jadi itu nanti ada pengecekan. Seringkali profil itu kita menentukan profil itu nanti kan ada pengecekan. Ya beban yang terjadi di sana itu lebih dominan beban apa? Tarik apa tekan? Misalkan kalau misalkan untuk balok misalnya gitu ya. Kalau untuk balok itu dia kan harus bagian badannya itu langsing. Jadi inersianya yang semakin besar inersianya, maka beban yang dia pikul akan semakin kekuatannya akan semakin besar kalau inersianya besar. Nah, itu tadi salah satunya. Solusinya adalah menggunakan profil yang honeycomb tadi. Jadi dia dari segi berat ya, itu boleh dijadi banyak kok yang jadiin TA. Dari segi berat baja itu beratnya sama. Tapi kekuatannya bertambah. Nah, kalau misalnya dengan kekuatan yang sama, kamu bisa pakai profil WF yang kecil, tapi kamu jadikan honeycomb, jadi kekuatannya bertambah gitu. Jadi kalau dari hitungan duitnya, bajanya, dia akan lebih kecil. Kalau misalkan profil yang WF tadi kamu ubah menjadi profil si honeycomb. Itu ada yang jadiin TA itu bisa dianalisa. Dari segi berat dia bisa sama, tapi kekuatannya bertambah sekian persen. Atau yang jadi variabel tetapnya adalah harganya harus segini ya. Nah, kira-kira berapa profil yang bisa saya dapat? Atau kekuatannya harus segini, kira-kira profilnya berapa yang saya bisa gitu. Ada yang bikin TA seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Nah, jika tidak ada, mungkin saya absen ya. Absen dulu. Darussalam ada? Tidak ada. Sofi Rahmawati. Tidak ada. Muhammad Asep Setiana. Hadir Bu. Muhammad Hamdan. Asep hadir Bu. Asep ya. Oke. Asep ada, Muhammad Hamdani ada. Rizky Dwi Arianto. Hadir Bu. Hadir ya. Fajar Fakhri. Hadir Bu. Muhammad Hadir Bu Muhammad Ali. Iwaya. Saya kira kok tempat kamu tiang gitu. Taunya kamu pakai background